Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Akmal Ramdan. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama beberapa menit ke depan, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul pendewasaan. Semua orang pasti menua, tapi nggak semua orang menjadi dewasa pada saat bertumbuhnya usia. Pendewasaan tidak dilihat dari segi usia, karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Kedewasaan berasal dari kata dewasa yang mempunyai arti kematangan. Kematangan dalam hal ini adalah berasal atau pemikiran. Bisa saja setiap orang mempunyai pemikiran yang realistis, merujuk pada kenyataan yang ada di depan mata, siap atau dijalani dan dinikmati sebagai awal dari langkah mereka menuju kepuasan lahir dan batin, tanpa memikirkan apakah hal tersebut logis atau tidak jika memang ingin memperhatikan dari sisi eksternnya. Dalam hal bersikap pun akan bisa menentukan kedewasaan suatu individu. Salah satu contohnya adalah bersikap terhadap orang yang lebih tua. Kebanyakan para remaja kurang akan sopan santun atau attitude dalam berbicara. Secara tidak langsung, lingkungan akan segera menilai bahwa seseorang itu belum dewasa, dan sangat disayangkan pula apabila di seumuran itu belum memiliki sikap yang dewasa. Orang tua di Indonesia dari berbagai daerah, tempat, atau suku pastinya sudah mengajari anaknya tentang sopan santun dari sang anak kecil. Tapi mungkin dikarenakan pengaruh pergaulan yang kurang bagus, menjadikan sang anak hilang rasa sopan santunnya. Kemudian dalam hal menyikapi, sebagai makhluk yang tidak mungkin menjadi apatis, ateis, dan autis, kita seharusnya bisa menempatkan diri sebagai pribadi yang fleksibel. Segala sesuatu bisa kita tutupi atau kita tipu untuk mencegah adanya konfrontasi atau penolakan. Dari segi pembicaraan, kita bisa memulai untuk sekedar basa-basi, menyampaikan hal yang biasa membuat orang lain bisa nyaman terhadap kehadiran kita. Tidak ada salahnya kita mengikuti arus mereka atau gaya ngobrol mereka untuk mendapatkan empati. Jika kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain dulu. Itu step yang saya rasa cukup sulit. Tapi saya rasa cukup mudah untuk melakukannya. Kita bisa mengambil hati orang lain untuk kita jadikan teman dan kedepannya tanpa mempertimbangkan sisi negatifnya. Walaupun sebenarnya bukan hal yang mustahil. Setiap orang mempunyai dua karakter yang berbeda ketika berada dalam lingkungan atau sekelompok individu yang berbeda. Jadi, pada dasarnya, menyikapi suatu hal atau gejala bisa kita lakukan tergantung dari sisi pemikiran dan cara kita bersikap. Yang pertama, bersikap dewasa berarti bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Bersikap dewasa berarti kita meraih diri kita dari jurang kejatuhan. Kita menerima kalau kita mungkin gagal, tapi kita nggak berpasrah diri karenanya. Di masa dewasa, nggak ada yang mau mengusapi luka kita dan menggandeng kita berjalan. Kita harus mengusapi sendiri, mengobatinya, dan menyingkirkan rintangannya. Kita harus belajar dari kegagalan, mengurus apapun yang masih bisa kita kendalikan. Terus jalan lagi. Jangan salahkan orang lain, tapi jangan salahin diri kita sendiri. Fokuslah pada apa yang masih bisa dilakukan, dan lakukanlah. Yang kedua, dewasa berarti mengejar jawaban, bukan menunggunya datang. Seseorang dewasa yang baik akan berusaha mengejar jawaban atas masalahnya, alih-alih diam dan bergantung pada keajaiban. Dia akan mengejar solusi yang ia butuhkan. Mencari solusi ini bisa berupa nyari alternatif, baca buku, baca artikel, tanya ke orang-orang, dan macam-macam lainnya. Intinya tidak berpangku tangan. Yang ketiga, dewasa berarti siap dalam keterasingan. Bersikap dewasa berarti bersikap siap merasakan keterasingan. Keterasingan ini buat mereka yang terbiasa dalam kelompok akan terasa menyiksa. Apalagi buat mereka yang terbiasa memutuskan sesuatu bersama dengan kelompoknya. Tapi keterasingan ini bergantung pada masing-masing orang. Ada juga yang akhirnya menemukan lingkaran pertemanan baru, tapi ada juga yang butuh waktu lama untuk menggantikan lagi teman-teman yang lama. Contoh, ketika masuk dewasa, kita akan mengalami proses transisi.
sendiri, dan terasing. Fenomena ini biasa terjadi di masa perpindahan lingkungan baru. Ketika masa kuliah udah mulai beres, lambat laun teman kita akan tambah sedikit. Belum lagi ketika mulai fokus kerja, kita jadi makin bersemangat untuk meningkatkan kemampuan. Ini membuat kita cuma bisa menyisihkan sedikit waktu buat nongkrong sama teman-teman lama. Tanda apabila pola pikir sudah dewasa. Yang pertama, bisa memilah mana yang baik dan buruk. Yang kedua, berpikir sebelum bertindak. Yang ketiga, berbesar hati ketika menerima kritik. Yang keempat, melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Dan yang kelima, mencari solusi, mengakui kesalahan, dan tidak menyalahkan. Kedewasaan tidak datang secara instan, tapi juga tidak bisa sekedar ditunggu begitu saja. Kamu harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses kehidupan. Kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses, memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan open-minded serta berkeinginan untuk belajar dalam setiap prosesnya. Di akhir penyampaian materi ini, saya ingin memberikan quotes tentang pendewasaan. Semakin dewasa kita, maka kita tidak lagi memerlukan penjelasan untuk mengerti tentang suatu peristiwa. Karena kenyataan yang akan membuat kita mengerti akan sesuatu yang terjadi pada kita. Maka bersiaplah ketika kita beranjak dewasa. Kenyataanlah yang menjadi teman dalam proses kita. Demikian materi saya akhiri. Terima kasih untuk waktu yang diberi dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata. Saya Wilman Akmal Ramdan, salam berproses.